Aku anak tunggal Ci, makanya aku pengen banget bisa ngebanggain orang tua. Goalsku, aku bisa ikut SEA Games 2021, bisa ikut PON juga. Aku udah gak cantik, gak kaya, apa yang mau aku andelin, fisik juga kayak gini. Maaf banget Ci, kok malam-malam cercol gak jelas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya Ci, amin. Aku juga punya pengalaman terkait ini sih. Intinya langkahku juga pernah terhenti gara-gara skoliosis. I have nothing on my mind right now. Hi everyone, welcome back to my channel. Bersama aku Pinky Rusli, dimana kita akan ngomongin semua hal yang berkaitan dengan skoliosis. Nah, di video kali ini spesial banget karena kita akan kembali dengan curhat dong Pink. Jadi bukan aku yang ngomong, tapi dari kalian semua. Yoi, aku akan bacain curhatan kalian dari DM Instagram aku. Dan kemarin tuh emang aku udah buka topik, satu topik yang spesial yang menurut aku penting untuk dibahas, yaitu tentang cita-cita atau mimpi seorang skolioser. Kalau kalian udah ketahuan skoliosis nih, terus pernah gak sih kayak mikir, aduh nanti gue gimana ya kalau udah gede, kalau makin parah, terus kalau kerja, ada bunyi, gue jadi apa ya kerjanya? Atau misalnya yang cita-citanya membutuhkan penampilan fisik yang sempurna gitu, yang baik gitu. Kira-kira keterima gak ya, lolos atau enggak ya? Aduh pokoknya hal-hal kayak gitu. Pernah gak sih kalian kepikiran kayak gitu? Karena aku sih jujur pernah, dan aku pernah punya pengalaman yang dibilang gak enak juga enggak sih. Intinya aku pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan itu, dimana langkahku tuh harus terhenti cuma karena skoliosis. Pernah gak kalian kayak gitu? Kalau pernah komen di bawah ya, cerita juga. Nah, aku tuh udah buka question box di Instagram, aku udah kasih pertanyaan, dan udah lumayan banyak juga yang reply, jadi langsung aja kita mulai videonya. Curhat dong Pink. Yang paling pertama, surprisingly, nih banyak banget yang mirip-mirip kayak gini. Kemarin cita-cita ingin jadi paskibraka nasional. Dari SD sampai SMP, ikutan terus sampai dibawa lomba. Ternyata skoliosisku bertambah parah setelah SMA. Ya gagal deh. Sampai setelah operasi gini masih belum tahu nih cita-cita kedepannya jadi apa. Paskibraka, mirip-mirip yang kayak gini nih ada lagi. Sudah pengen jadi anggota paskibraka nasional. Banyak banget loh yang ternyata ingin jadi paskibraka nasional, kayak sebuah kebanggaan. Aku dari kecil gak pernah jadi paskibra sih, soalnya takut, tau gak sih, kayak takut kalau misalnya bendera kebalik. Kayak aduh pasti malu kan. Kayak aku gak bisa, kayak mesti narik yang mana ya. Jadi kalau aku dari kecil sih, maaf nih, aku gak bakat kayaknya kalau jadi paskibra. Tapi surprisingly banyak banget yang cita-citanya tuh jadi paskibraka. Well, oke. Nah, di situ pelatihku cerita kalau dia nggak kesampean masuk nasional, dia cuma mentok di provinsi. Jadi semacam nitip mimpi dia yang nggak kesampean ini ke kami. Singkat cerita, pas kelas 7 dia diagnose, tapi belum kelihatan amat lah kalau dari luar. Masuk ke kelas 8, mulai makin parah. Dari luar semakin kelihatan, dan apalagi kalau tugas pakai kemeja. Jadi kentara banget. Seleksi paskibraka nasional itu ketat banget. Cuman satu laki dan satu perempuan dari setiap provinsi. Dan salah satu kriteria terbesarnya itu fisik. Iya sih, pasti harus punya fisik yang tegak dan tegak. Kaki O aja mereka nggak lolosin. Apalagi aku yang dari luar udah kentara perbedaan antara kiri dan kanannya. Kayaknya aku harus lepas mimpiku dari kecil yang pengen bertugas di istana suatu hari. Tapi gak apa-apa, Tuhan pasti punya rencana. Terima kasih Ciping. Kok sedih ya? This is me. Ini ada foto dia lagi paskibra. Oh emang kelihatan sih pinggangnya tuh agak ada masuk sebelah. Sometimes sedih sih kalau kayak gini ya. Well ya, should happen. Tapi nggak ada salahnya untuk terus berusaha sih. Lagian kan kamu masih muda. Maksudnya ada kemungkinan emang tambah parah derajatnya, tapi belum tentu juga kalau misalnya kalian rajin ngerawat tulangnya dengan cara terapi, berenang, gelantungan, mangkibar, dan lain sebagainya. Jadi terlalu dini kalau kamu langsung menyerah di saat ini juga gitu. Masih ada harapan lah meskipun 50%. Orang normal sekalipun kan tetap susah kan jadi paskibraka gitu. Jadi kayak menurut aku tetap berusaha aja. You don't know yet. Masih dari yang kepingin jadi paskibra. Dulu pengen jadi paskibra, tapi akhirnya ketolak pas seleksi karena skoliosis aku. Sempat nangis pas ketolak, sementara teman aku yang keterima malah kesel karena lolos. Untungnya cita-cita aku menjadi guru, jadi skoliosis gak mempengaruhi cita-citaku.
punya harapan ketika menjadi guru nanti aku beri edukasi tentang skoliosis ke muridku, meskipun aku ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia. Mantap. Kok ada bunyi-bunyi? Kenapa? Wow, cita-cita yang mulia sekali. Karena emang penting banget sih edukasi tentang skoliosis menurutku. Oke, orang tahu, tapi kayak mesti banyak salah kaprah, nganggap remeh, anggap sepele gitu loh tentang skoliosis. Gini deh, kalian masuk sekolah aja, nggak dites dulu kan, nggak disuruh kayak bungkuk dulu kan, nggak ada screening dulu tentang skoliosis gitu loh, sesimpel itu. Padahal kita tahu kalau sedini mungkin terdeteksi tentang skoliosis ini nih, sedini mungkin tuh lebih baik. Go for it, aku mendukungmu. Lanjut. Dulu sebelum kenal sama skoliosis, pengen banget sama pramugari. Pengen jadi pramugari maksudnya. Pas gede nanti, setiap browsing di internet pasti yang dicari yang berkaitan dengan pramugari. Bahkan FYP TikTok aku sampai sekarang isinya banyak yang tentang pramugari gitu, Ci. Emang sesuka itu. Tapi sejak ada skoliosis ya mulai pesimis Ci jadi pramugari. Tapi gak apa-apa, di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Intinya skoliosis tidak menghambat jalan kita menuju kesuksesan. Masih banyak jalan lain yang bisa dijalanin. God bless you Ci. God bless you too. Yes, ini aku setuju banget. Meskipun gak bisa jadi pramugari atau kecil kemungkinannya, tapi kalian bisa jadi hal-hal lainnya. Banyak banget. Aku pengen banget jadi pramugari, banget nih. Tapi ya pekerjaan pramugari kan gak enteng juga. Jadi khawatir sama diri sendiri yang gampang capek ini. Terus pramugari kan seragamnya agak ketat gitu, gak pede banget kan, bahu kelihatan tinggi sebelah, punggung menunjuk sebelah. Aku bacain dulu semua yang ada pramugarinya ya. Dulu waktu SD pengen jadi dokter, tapi pas SMP kepengen banget jadi pramugari. Gak tahu kenapa pengen banget dan bisa buat bangga orang tua. Tapi pas sadar kalau aku skoliosis mikir 2 kali. So kadang putus asa kalau kita tuh gak bakal bisa. Banyak juga teman yang kasih semangat supaya biar cepat sembuh dengan cara operasi. Jadi dia mau jadi pramugari juga. Banyak banget yang mau jadi pramugari. Dulu pengen jadi polwan atau pramugari karena ayah polisi kan tuh mempengaruhi pasti banget. Apalagi sedihnya karena pas ketahuan derajatnya tuh udah besar. Tapi mau gimana lagi, cuma bisa pasrah dan ikhtiar sama Tuhan. Dia belum kerja saat ini. Aku tuh sempat nanyain kalau misalnya kalian udah bekerja sekarang atau sudah berkarir gitu, berkarirnya di mana dan profesinya sebagai apa. Dia bilang belum, tapi karena skoliosis pengen jadi desainer biar bisa bikin baju sendiri. Karena jadi skoliosis tuh pakai baju harus diperhatiin banget. Sama kayak aku. Cita-cita aku pengen banget jadi pramugari Kak. Tapi karena aku skoliosis jadi sangat-sangat impossible buat jadi. Intinya karena kan jadi pramugari tuh harus badannya bagus Kak. Karena udah skoliosis jadi kayaknya nggak bakal bisa. Dan sekarang akhirnya aku kuliah bisnis. Dan aku takut banget kalau kerja bakalan gak diterima Kak karena skoliosis ini. Tantangannya benar-benar banyak Kak menjadi skoliosis itu. Semangat. Pramugari, syaratnya ada cek x-ray tulang, torak sampai lumbar, auto gagal deh. Sebenarnya aku juga nggak gitu paham sih apakah kalau ada skoliosis itu apakah emang auto gagal untuk jadi pramugari. Kalau kalian yang tahu boleh share di bawah ya. Tapi mungkin kalau misalnya sudah operasi kan ditegak lagi tuh. Tapi ada ini kan kalau emergency staff. Oh ya, kalau ada emergency gitu kan ya juga ya susah ya. Kemungkinannya berarti kalau untuk jadi pramugari memang kecil sih. Karena kan pramugari itu adalah salah satu profesi yang resikonya tuh tinggi. Kalau terjadi apa-apa di udara, amit-amit ya kan, butuh fleksibilitas tinggi juga dong gitu. Terus kayak makanya dicari yang emang keadaan fisiknya prima. Setahu aku kalau mata minus kayak pakai kacamata gitu nggak boleh sih. Tapi mungkin boleh kalau dipakein soft lens atau laser. Aku kurang paham guys, maaf ya. Tapi itu tadi, kalau untuk jadi pramugari memang salah satu syaratnya adalah keadaan fisik yang prima. Tuh, aku Kak pengen banget jadi pramugari, tapi karena skoliosis aku jadi gak bisa ngelanjutin cita-citaku jadi flight attendant tapi gagal karena skoliosis. Kayak banyak banget yang jadi paskibraka, jadi pramugari ini. Guys, menurutku memang ya ada hal-hal yang aku tahu ini sedih banget sih pasti. Kayak apalagi yang udah dari dulu kepengen banget gitu dari kecil, atau ngelihat mungkin ada temennya yang tinggi langsing dan berhasil jadi pramugari. Temen aku ada yang jadi pramugari sih. Kadang-kadang lihat wow gitu ya, tapi kitanya nggak bisa nih karena skoliosis. Pasti sedih banget. Tapi aku setuju banget sama yang curhat ini sih, yang bilang nggak apa-apa, dibalik ini pasti ada hikmahnya. Dan emang
skoliosis tidak menghambat jalan kita menuju kesuksesan. Meskipun mungkin belum bisa jadi pramugari. Tapi mungkin kalau skoliosis kalian ringan, dicoba aja ya guys ya. Kalau misalnya udah parah kayak aku, kemungkinannya kecil sekali. Jadi harus dijaga dari sekarang tulangnya. Kalau emang kalian udah terdeteksi skoliosis tapi masih ringan, please banget jangan sampai dia tambah parah. Selain itu semua, ada lagi nih atlet. Aku dulu pengen banget sih jadi atlet. Well, sebenarnya yang curhat ke aku kebanyakan yang berkaitan dengan fisik sih. Ya, jadi memang dari tadi tuh yang pengen jadi paskibraka, yang harus tegak terus, pengen jadi pramugari, yang emang fisiknya harus sempurna, harus prima, terus juga yang terakhir jadi atlet. Nih, udah ikut kejuaraan. Nah, terus aku disaranin buat daftar TNI wanita atau polwan, pokoknya ikatan dinas lah. Terus pas awal tahu punya skoliosis, aku masih tetap ikut lomba. Aku nggak terlalu aware sama skoliosisku. Sampai akhirnya aku ngerasain kalau abis latihan tuh badan aku rasanya sakit banget, apalagi bagian punggung. Terus teman aku bilang suruh ronsen soalnya badan aku makin miring gitu. Nah, temanku nyaranin aku buat ronsen karena lihat Instagram sama channel YouTube-nya Cipinky. Yeay. Akhirnya aku memutuskan untuk ronsen dan ternyata derajatnya 14 derajat. Terus kata dokter emang nggak boleh banyak gerak, banyakin renang. Aku bilang kalau aku ikut cabur, cabang olahraga, dan aku juga salah satu atlet yang dipercaya buat ikut event-event besar. Rasanya hancur banget, andai waktu bisa diulang, aku pengen banget gak bawa-bawa beban yang berat, terus tidurnya posisi yang bener. Sampai sekarang masih mikir kok kenapa mesti aku sih yang kena, kok gak orang lain aja. Aku anak tunggal Ci, makanya aku pengen banget bisa ngebanggain orang tua. Goalsku, aku bisa ikut SEA Games 2021, bisa ikut PON juga. Soalnya orang tua support banget kalau aku ikut menembak. Takut aja kalau ntar sulit nyari kerja gara-gara aku punya skoliosis. By the way, aku juga mau kuliah Ci. Aku takut ntar pas aku pakai brace diledekin sama teman-teman. Kalau nggak ada cowok, takut kalau nggak ada cowok yang mau sama aku. Aku udah nggak cantik, nggak kaya, apa yang mau aku andelin, fisik juga kayak gini. Maaf banget Ci kok malam-malam curcol nggak jelas. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan ya Ci, amin. Bacain keluh kesah online tuh cukup ini ya, bikin draining juga secara emosi. Padahal dulu aku ambil psikologi. Terus kenapa? Maksud aku kadang-kadang tuh aku kayak masih secara emosionalnya tuh kayak lelah aja gitu loh. Aku ya tipenya kalau misalnya udah bacain curhatan orang gitu ya, aku jadi kayak kebawa ke masalah itu gitu loh. Jadi kayak aku yang mikirin, jadi kayak aku yang punya masalahnya. Jadi aku kayak memposisikan diri, aku jadi orang itu. Jadi akunya ikutan stres gitu loh. Jadi pas aku baca ini, aku kayak, aduh gimana ya, iya ya. Tapi good newsnya derajat kamu masih 14 derajat dan 14 itu termasuk ringan loh. Aku nggak tahu nih cabangnya apa, aku nggak ngerti. Tapi kalau kalian tahu atlet internasional pelari namanya Usain Bolt, itu derajatnya dia tinggi loh, di atas 50-an. Tapi dia juga ikut kejuaraan internasional dan sering menang ini tuh segala macam. Jadi jangan patah semangat dulu, guys. Apalagi ini masih 14 derajat. Istilahnya masih bisa kalian coba, masih bisa kalian usahain gitu. Asal terus dilatih aja ototnya, otot punggungnya, biar nggak nyeri, biar nggak makin miring kayak gitu, guys. Aku cuma bisa bilang semangat. Tadi udah pramugari, paskibraka, atlet. Nih, satu lagi. Cita-cita atau profesi yang terdampak banget, yang kemungkinan chance-nya ya jadi kecil atau terganggu atau terhambat lah karena skoliosis. Dancer. Pengen banget kemampuan tari tradisionalku jadi sumber keuanganku esok hari. Tapi ya mau gimana lagi kalau tarikan badan jadi peran utamanya. Jadi ada beberapa gerakan yang kurang maksimal dengan kondisi badan gini. Tapi nggak apa, masih banyak cita-cita lain yang harus kewujudin. Kalau fokus ke satu kekurangan, kapan berkembangannya? Semangat untuk yang lain. Yoi, ini kamu keren banget, setuju aku. Nih, banyak banget cita-citanya jadi guru seni. Sekarang masuk kuliah di jurusan seni di kotanya. Awalnya nggak ada kepikiran buat operasi dan masih belum banyak tahu tentang skoliosis. Tapi lama-lama dia cari tahu tentang operasi skoliosis. Dan ternyata emang banyak gerakan yang gak boleh dilakuin. Sekarang aku bingung, aku mau operasi tapi gimana dengan nari aku kak? Lagi bimbang banget. Tough question. Makanya kalau misalnya memang derajatnya gak parah-parah banget, masih bisa diusahakan tanpa operasi, usahakanlah gitu. Menurutku gitu ya. Apalagi kalau cita-citanya memang jadi dancer. Karena
kalian tuh tetap bisa nari meskipun dengan derajatnya tinggi, tapi memang secara fisik memang ada yang gak simetris aja gitu loh. Kalau gak simetris jadi dancer kan kayak gimana ya, pasti kelihatan nih kalau derajat tinggi, kelihatan nih oh mungkin ada punuknya, tapi itu bukan berarti kalian jadi gak bisa nari gitu. Kalau kalian tahu ada dancer yang menang Britain's Got Talent, grup dancer itu namanya Julia, nanti aku kasih lihat fotonya dia. Nah itu juga derajatnya tinggi, terus dia juga nari gitu pas derajatnya tinggi itu. Nah kalau dia, kalau nggak salah setahu aku dia itu udah dioperasi tapi dengan teknik yang berbeda gitu. Intinya dia tuh tetap pengen bisa nari seumur hidupnya gitu. Intinya emang pengen tetap bisa nari, makanya pakai teknik operasi yang lain. Kalau nggak salah pakai VBT namanya. Beda dengan aku yang dipasang pen tegak lurus dari atas sampai bawah. Dia kalau nggak salah cuman di samping-sampingnya aja, dan itu bikin dia tetap bisa nari. Mungkin kalian harus cari-cari tahu juga tentang itu. Kayak di Indonesia sih belum ada ya. Aku belum ketemu in real life, in person orang yang udah operasi dengan teknik ini sih kalau di Indonesia. Tapi kalian bisa cari tahu, mungkin aja di luar negeri bisa. Lanjut lagi, masih dari dancers. Aku dancer, khususnya aku suka banget contemporary dance yang koreonya sampai guling-gulingan di lantai. Semenjak tahu aku skoliosis, dimana aku lagi cinta-cintanya menari, langsung down. Mikir apakah aku bisa terus nari sampai tua? Apakah aku bisa terus ngelakuin yang aku suka sampai tua? Awalnya yang malas terapi, tapi setelah tahu kalau semakin parah, aku bisa operasi dan akan membuat aku berhenti menari, aku langsung semakin semangat terapi setiap hari, biar aku bisa melakukan apa yang aku suka sampai tua nanti. Semangat Scoliosis Warriors, semangat. Ini yang kayak tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya emang derajatnya kalian masih ringan, melakukan apa yang kalian bisa biar jangan sampai dioperasi. Selain pramugari, dancer, paskibraka, atlet, ada lagi model. Benar-benar ngaruh banget skoliosis sama cita-cita. Dari kecil punya cita-cita buat jadi model, tapi ternyata punya skoliosis. Bersyukurnya 2016-17 masih bisa ikut audisi pageant sana-sini dan jadi Miss Model Indonesia. Tapi benar-benar harus ekstra nutupin dari cara berdiri, cara jalan, biar nggak kelihatan banget. Biasanya suka miring, benar-benar maksa dan harus nahan sakit punggung kalau pakai heels. Minimal 17 cm. Buset, 17 cm? 17 cm itu tinggi banget loh, mana meteran sini? Heelsnya doang segini. Ini serius, 17 cm harus dipakai. Oh my god guys, aku aja kayak cuma 5 cm. Gak boleh pakai heels tinggi-tinggi ya teman-teman skoliosis. Kasian juga nih. Jujur pernah nangis di kamar mandi pas karantina karena sakit banget. Tapi harus tetap bisa demi cita-cita. Tapi saya gak bisa sampai internasional karena harus operasi skoliosis. Dan rasanya masih aneh aja kalau model dipikirin banyak orang itu sempurna. Masa harus ada aku yang punya bekas jahitan 41 cm di punggung. Dan satu lagi, cita-cita pengen jadi dancer, tapi karena udah operasi ya gerakan terbatas. Tapi sebenarnya semua tergantung kita ngehambat atau enggaknya. Kalau kita percaya kita bisa, kita merasa kita mampu, kita punya kemampuan, semesta juga ikut dukung. Yes. Aku juga punya pengalaman terkait ini sih. Jadi, kenapa aku mau share ini juga, salah satunya adalah bahwa aku tuh dulu juga sebelum bentuk aku yang semakin melebar ini, dulu tuh aku pengen banget juga seenggaknya ikut pageant lah gitu. Nah ada salah satu pageant yang emang syaratnya tuh aku memenuhi semua, intinya gitu, dengan wajah yang seperti ini juga. Kalian pasti bisa nebak lah ya, tapi aku gak mau nyebut pageantnya tuh apa gitu, gak mau nyebut apa bla 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 Jakarta apalah itu. Aku sebut nanti di pip ya, bisa gak? Bisa. Jadi aku ikut, ya kan. Nah, aku tuh udah audisi waktu itu. Kenapa aku mau ikut itu? Karena itu kan emang kayak banyak perwakilan dari kampus-kampus swasta juga. Dan udah gitu ada adik kelas aku, adik kuliah aku. Pokoknya dia itu berhasil masuk duluan di tahun sebelumnya, ya kan. Ya udah dong, aku kayak memutuskan untuk oke deh, aku coba deh gitu. Itu kalau nggak salah tahunnya 2018 I guess, buat di tahun 2018 sebelum aku proses untuk operasi, ya kan. Nah sebenarnya aku lupa, tapi intinya aku udah
submit berkas-berkasnya dan akhirnya datang ke tempat audisinya itu. Nah pas audisinya itu kan kayak biasalah, ada nunjukin bakat, ada wawancara, ada memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Nah aku ngerasa aku bisa-bisa aja dan lancar-lancar aja. Tapi di situ juga aku jujur dan terang-terangan bilang kalau emang aku ada skoliosis gitu. Dan menurut aku sih pada saat itu skoliosis bukan penghambat yang gimana-gimana banget ya. Karena sebenarnya secara fisik kalau aku nggak diperhatiin banget, itu tuh ya udah berdiri tuh tetap bisa. Kecuali aku jalan gitu ya. Kalau jalan mungkin akan kelihatan oh dia agak miring sedikit, tapi masih bisa diakalin gitu loh. Aku tegak gitu. Nah itu tuh masih bisa. Long story short, aku tuh nggak lolos even ke babak selanjutnya. Jadi di event di audisi pertama itu yang aku bilang aku skoliosis, itu aku nggak lolos gitu. Mungkin aku pikir oh mungkin karena tingginya juga kali ya. Karena tinggi aku tuh dulu sebelum operasi itu 157, nggak nyampe kayaknya, 156 deh, 156 atau 157. Sementara syaratnya kalau nggak salah 160 gitu deh. Jadi kayak oh mungkin di bawah 160 kali ya. Tapi orang bilang katanya nggak apa-apa kok, coba aja, kalau emang kalian bagus siapa tahu dilolosin kayak gitu kan. Nah yaudah aku mikirnya kan oh yaudahlah emang aku nggak lolos nih gitu. Udah yang kayak oh ya udah deh gitu. Emang mungkin akunya nggak qualified kali ya. Emang mungkin aku nggak bagus. Aku nggak mikir kalau aku tuh nggak bisa masuk karena skoliosis. Intinya gitu. Nah, tapi karena aku punya adik kelas tadi yang dia itu sudah jadi finalis juga di tahun sebelumnya. Jadi tuh dia tuh seenggaknya kayak tahu lah tentang audisi yang tahun 2018 ini. Dia tuh kayak bilang, ini quoting dia ngomong ya. Jadi jurinya itu sebenarnya tertarik juga sama aku, dan waktu audisi itu tadinya udah mau dilolosin. Jadi tuh kayak ada perdebatan antara juri yang mau ngelolosin aku dan enggak gitu loh. Dan yang enggak mau ngelolosin aku itu pertimbangannya memang pure karena skoliosis itu. Karena di pageant ini ya memang latihan fisiknya lumayan berat gitu loh. Nanti kalau misalnya nggak bisa atau dia kenapa-napa gimana gitu. Dan pas audisi juga aku ditanyain sih kayak nanti kalau kamu harus pakai heels atau kalau kamu kambuh sakitnya gimana, kayak dengan cara yang kayak ya tau lah juri yang agak-agak judes gitu kayak gimana menurutku. Tapi aku jawabnya dengan ya nggak apa-apa, selama ini kan aku juga udah bertahun-tahun hidup dengan skoliosis, I'm fine gitu loh, gitu yang aku jawab pada saat itu kayak gitu. Nah tapi intinya tidak dilolosin karena itu. Padahal nama aku tuh kayak top 3 kalau kata versi teman aku yang bilang ini nih, adik kelas aku bilangnya, nama aku tuh kayak disebut-sebut gitu loh, kayak sebenarnya bagus, sebenarnya bisa dilolosin nih gitu. Jadi kayak salah satu peserta audisi yang oke menurut para juri sebenarnya kayak gitu dulu ya. Aku juga nggak tahu, tapi ini teman aku yang ngomong. Jadi emang nggak dilolosinnya karena skoliosis itu. Jadi aku kayak antara sedih juga, tapi ya relief juga gitu loh. Oh berarti gue gak sejelek itu ya, audisi pertama langsung gak lolos, intinya kayak gitu loh. Oke, mungkin ini karena skoliosisnya aja gitu. Dari situ juga sih trigger aku kayak pengen mengusahakan operasi deh kayak gitu. Tapi malah abis itu gak kepengen lagi jadi pageant. Aku sudah nyaman dengan diriku yang sekarang. Jadi yaudah, aku sudah melupakan itu gitu guys. Jadi ini bukan dibilang pengalaman sedih juga enggak, tapi intinya langkahku juga pernah terhenti gara-gara skoliosis. You're not alone. Aku juga pernah. Selain tadi kan yang emang berkaitan dengan fisik semua nih, tapi ternyata masuk juga dari profesi-profesi lain yang sebenarnya fisik tuh nggak terlalu berpengaruh. Jobnya dia adalah arsitek atau interior designer dia bilang. Tapi totally skoliosis itu pengaruh banget. Sometimes aku kesal juga. Soalnya kan kalau skoliosis itu nggak dibolehin angkat-angkat berat. Kadang sebagai seorang interior designer dihadapkan di saat harus mau ke lapangan milih material seperti wallpaper, gorden atau keramik dan lain-lain. Bayangin sampelnya aja gitu berat, ngangkatnya OMG banget lah. Kalau nggak bisa angkat rasanya gimana ya di depan klien gitu. Oh ya juga ya. Belum lagi ke lapangan harus manjat-manjat. Derita lah, tapi itu bukan berarti skolioser nggak bisa jadi desainer hebat. Hanya aja mungkin mereka nggak bisa sering ke lapangan. Oke, jadi ini sebenarnya ya bukan secara fisik oh lo nggak bisa jadi interior designer gitu, tapi menghambat aja. Kayak iya sih susah ya kalau harus angkat berat-berat kerja lapangan. Tapi bukan berarti nggak bisa nih. Orang ini juga mengakui kan kalau dia juga bisa kok gitu. Tetap jadi arsitek dan interior designer.
Cita-cita aku dan pekerjaanku sekarang menjadi wanita karir. So pasti skoliosis tetap mempengaruhi banget Pink. Karena jadi wanita karir yang kerja kantoran itu butuh penampilan yang menarik. Apalagi kalau ketemu tamu atau vendor atau daily meeting. Oh I see. Jadi mungkin ini yang emang banyak hubungannya dengan eksternal ya, dengan pihak eksternal gitu. Mungkin PR juga kayaknya sih, bidang PR atau marketing. Berhubung aku skoliosis, aku gak bebas berekspresi dalam hal berpakaian. Karena baju harus diakalin biar punuk, bungkuk, dan jalan miring ini gak terlalu kelihatan. Selain itu, aku selalu pakai sepatu kets biar nyaman kalau jalan. Karena kalau pakai heels gak tahan sakitnya ini badan. Ya sesama pejuang skoliosis pasti kamu tahu penderitaan ini. Iya, aku tahu banget. Selain itu, jadi wanita karir itu kerjanya banyak di depan laptop, ditambah meeting berjam-jam yang butuh banyak waktu untuk duduk. Dan kalau kelamaan duduk, tau lah ya pegelnya kayak apa. Terpaksa harus survive sampai pulang dan berujung sampai rumah pada tegang punggungnya kayak patung. Jadi, aku gak mau sugar coating aja sih. Maksudnya gini, pekerjaan apapun guys, dengan adanya tulang belakang kita ini, itu pasti akan ada tantangannya. Dengan kondisi tulang belakang kita yang miring ya. Karena kita kan gak kayak orang normal pada umumnya nih. Orang normal pada umumnya aja pasti ngeluh gitu kalau kelamaan duduk, kalau kelamaan kerja di lapangan dan lain-lain, apalagi kita gitu. Jadi kita tuh butuh tahu batasan kita juga loh gitu. Aku ngomong kayak gini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk sharing juga ke kalian. Jadi ambil yang baik-baiknya nih gitu. Kalian siap-siap dulu, oh oke, mungkin akan menghadapi ini di masa depan. Tapi bukan berarti kalian itu gak bisa sukses, atau bukan berarti ini tuh jadi penghalang kalian untuk stop berkarya atau berprofesi sesuai yang kalian inginkan. Gitu. Diakalin aja pakai koyo ya kan, pakai bawa deh tuh perangkat tempur kita, pakai backsheet, pakai koyo, kompres ya kan, bawa brace juga kalau boleh, kalau bisa pakai soft brace aja, yang penting kita tetap tegak tuh. Itu penting dan bisa membantu banget. Ada lagi nih, kayaknya udah lah ya, ini udah panjang banget nih. Ada yang mau menyampaikan pesannya juga. Cuma mau pesen buat dede-dede yang masih galau gara-gara ini tulang bengkok, terlebih yang baru lulus dan mau cari kerja. Yang kena skoliosis banyak kok, yes banyak banget. Jangan pernah ngerasa berbeda sendiri. Cari circle yang positif buat support, terima kenyataan, berdamai dulu sama diri sendiri. Dah tuh, tenang deh hati jadinya. Gak bakalan khawatir-khawatir lagi. Dibawa senang aja ya keadaan badan yang spesial ini. Bener sih, aku setuju juga nih. Waktu baru mau kerja jadi arsip Paris, Parno sendiri sama beban kerjanya takutnya bikin parah skoliosis. Ternyata yang kena skoli di kantor ada juga dan baik-baik aja sampai sekarang. Jadi jangan minder duluan ya kalau mau apply kerjaan. Tuh, coba dulu aja. Toh misalnya memang langkah kalian harus terhenti karena skoliosis, that's another story. Itu juga di luar kontrol kita. Tapi seenggaknya kita udah coba gitu. Jangan takut duluan, takut nanti gak lolos, takut nanti begini begitu. Maksudnya iya jangan takut dulu, toh kalian juga belum coba kan gitu. Guys, ini banyak banget sebenarnya yang masih belum aku bacain. Di antaranya ada yang mau jadi perawat, ada juga yang mau jadi dokter ortopedi biar bisa nyembuhin teman-teman skoliosis. That's a good thing. Tapi karena masalah waktu ya, kalian juga kayak capek banget dengerin aku ngomong mulu. Kayaknya kita sudahi saja videonya sampai di sini. Tapi balik lagi, aku cuma berpesan ke kalian. Di luar sana banyak banget public figures, professionals, pokoknya orang-orang hebat yang juga kena skoliosis. Dan mereka tetap bisa berkarya sampai sekarang, meskipun skoliosisnya bahkan udah parah. Contohnya tadi aku disebutin Usain Bolt. Kalau kalian tahu juga model, aku udah selalu dan sering banget sebutin Martha Hunt, karena dia memang salah satu advokat juga yang cukup vokal tentang skoliosis gitu, dan dia juga keren banget. Itu jadi model Victoria's Secret gitu kan. Terus artis juga ada, Jessica Mila, Tiffany SNSD, banyak banget kan. Intinya jangan jadikan skoliosis itu sebagai penghambat kalian gitu loh. Toh misalnya pun kalian udah coba dan di tengah jalan ternyata amit-amitnya langkah kalian harus terhenti kayak aku kemarin, tapi bukan berarti kalian gak bisa sukses dalam hidup gitu loh. Bukan berarti it's the end of your life terus kalian gak bisa jadi hal yang lain. Menurut aku mungkin akan banyak opportunity lain yang terbuka, akan ada kesempatan-kesempatan lain yang memang ada buat kalian gitu. Segitu dulu video dari aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian mau request konten apapun, please komen di bawah. Kalian mau lihat aku bikin konten apa. And also I'm so sorry kalau misalnya update-nya
di YouTube ini agak melambat dan agak lama karena aku sedang mempersiapkan pernikahan. Tuh guys, yang bilang skoliosis susah dapat pacar, enggak kok, serius. Itu balik lagi ke kitanya dan personality kita. Oke, meskipun kalian skoliosis, jangan takut nggak dapet cowok, jangan takut nggak dapet kerjaan. Karena banyak banget di luar sana orang yang mau menerima kelemahan kita. You just need to find the one. Semangat, kalian juga pasti bisa. Jangan lupa share, komen, like, subscribe ke YouTube aku untuk dukung channel ini supaya aku tetap bisa bikin konten-konten skoliosis lainnya. Bye-bye, salam skoliosis!